Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran layanan bimbingan konseling secara klasikal, tentunya melalui pembelajaran daring. Sebelum kita mulai pembelajaran secara daring kali ini, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah mempelajari yaitu tentang bersyukur dengan hati yang ikhlas. Ada dua hal. Yang pertama yaitu pentingnya sikap bersyukur bagi manusia. Yang kedua yaitu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini materi layanan bimbingan klasikal yaitu tentang bentuk-bentuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai umat manusia yang beriman kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita selalu wajib mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu, manakala kita kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah telah memberikan peringatan kepada kita, yaitu azab yang sangat pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, maka azabnya sangat pedih. Nah, itulah sebagai landasan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, rasa syukur yang ada di dalam hati kita perlu diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur bukan hanya cukup diucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi perlu kita buktikan dengan amal perbuatan. Nah, pada minggu yang lalu sudah disampaikan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah tasdiqul bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Yaitu yang pertama harus diyakini dengan hati nurani kita, yang kedua adalah diucapkan atau diikrarkan dengan lisan kita, dan yang ketiga adalah diwujudkan dengan amal perbuatan. Nah, itulah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yaitu beberapa bentuk syukur yang dapat dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan ibadah utama yang diperintahkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
sebagaimana tercantum di dalam rukun Islam. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Yang keempat adalah puasa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, itulah ibadah utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua yaitu menjaga kesehatan fisik. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita wajib menjaga kesehatan fisik. Karena manakala fisik kita tidak sehat, maka di dalam melaksanakan aktivitas apapun, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi kendala. Oleh sebab itu, salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga kesehatan fisik. Yang ketiga, yaitu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga kesehatan mental dan pikiran. Yang kedua tadi adalah menjaga kesehatan fisik. Yang ketiga adalah kita harus menjaga kesehatan mental dan pikiran. Yang keempat, yaitu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengembangkan potensi untuk masa depan. Nah, tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari harus mampu menggali, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan tujuan adalah supaya pada waktu di masa yang akan datang, maka kita bisa mengaplikasikan atau merealisasikan di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh adalah aktivitas mengembangkan potensi yang diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Misalnya ketika mengetahui diri kita berbakat dalam menulis, kita mengembangkannya dengan sering menulis dan lain sebagainya. Yang kelima, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memanfaatkan potensi untuk membantu sesama. Nah, ini sangat perlu. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita berkomunikasi, berinteraksi kepada sesama umat manusia, maka juga akan merasa kesulitan. Oleh sebab itu, maka manusia yang dikatakan dengan makhluk sosial. Salah satunya adalah ketika kita memerlukan bantuan kepada orang lain, maka sangat bermanfaat dan sangat diperlukan untuk membantu sesama manusia. Yang keenam, yaitu tidak menyebabkan orang lain menderita. Nah, maksudnya di sini adalah menjauhkan diri dari sikap yang menyebabkan diri sendiri atau orang lain menderita adalah merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Misalnya, tidak menjerumuskan teman ke pergaulan buruk, tidak melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain dengan cara mencoret-coret tembok, dan tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain dengan merokok, mengancam, menghina, membentak, menyindir, dan lain sebagainya. Nah, itulah
yang dimaksud tidak menyebabkan orang menderita. Nah, teman-teman sekalian, dari keenam bentuk cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah, maka adalah merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, itulah 6 bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan 6 bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sehari-hari mampu untuk selalu mencoba melakukan, mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, sekalian, itulah materi tentang bentuk syukur dalam kehidupan kita sehari-hari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekalian, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dapat Bapak sampaikan, kita selalu mampu untuk mencobanya di dalam kehidupan. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kurang dan lebihnya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.